Sang Buta Ijo mengeluarkan ajian hawa racun yang ganas, sedangkan Pangeran Legawa menimbulkan hawa dingin yang dapat membekukan darah dan menghentikan angin prahara. Akhirnya, Sang Buta Ijo mati karena pukulan berat Pangeran Legawa. Badannya hancur luluh, musnah hilang lenyap di serap bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Buntet yang ada di Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Buntet bermula pada sebuah kisah. Pada sekitar pertengahan abad ke-17, tersebutlah sepasang putra dan putri dari Galuh yang sedang berbulan madu di Linggarjati. Ia bernama Pangeran Legawa, putra Ki Ageng Sela dari Randubawa, dan Dewi Arumsari, putri dari Raja Kerajaan Galuh. Ketika Pangeran Legawa mandi di sebuah kolam, sang putri Arumsari menunggu busana pakaian sang suami sambil beristirahat. Tanpa mereka sadari, di balik pepohonan yang rindang, ada sepasang mata mengintai. Ia adalah Buta Ijo yang sedang kasmaran. Melihat kecantikan sang ratu putri Arumsari, nafsu Buta Ijo semakin menjadi-jadi dan berniat menculiknya. Pangeran Legawa semakin asik berenang ke tengah kolam yang airnya sangat jernih itu. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan Buta Ijo untuk menculik sang putri. Ditekapnya sang putri dari belakang, kemudian dipanggulnya dan secepat kilat dilarikan. Dengan sangat terkejut dan kebingungan, Putri Arumsari menjerit-jerit dan meronta-ronta meminta tolong kepada suaminya. Namun sang Buta Ijo tidak memperdulikan. Bahkan dengan segala upaya, sang putri dilumpuhkan hingga tidak berdaya di atas punggungnya. Pangeran Legawa masih sempat mendengar jeritan istrinya meminta tolong. Ia pun secepat kilat keluar dari kolam untuk mengejar istrinya yang dilarikan ke hutan Karendawahana sekitar Desa Buntet sekarang. Terjadilah perkelahian sengit dan seru. Keduanya sama-sama mengeluarkan berbagai ajian dan mantra yang sangat Sang Buta Ijo mengeluarkan ajian hawa racun yang ganas, sedangkan Pangeran Legawa menimbulkan hawa dingin yang dapat membekukan darah dan menghentikan angin prahara. Akhirnya, Sang Buta Ijo mati karena pukulan berat Pangeran Legawa. Badannya hancur luluh, musnah hilang lenyap di serap bumi. Setelah itu, Pangeran Legawa segera mendekati istrinya yang masih pingsan. Setelah diobati dengan ilmu yang dimilikinya, tidak lama kemudian istrinya yang sangat ia cintai siuman dari pingsannya. Oleh karena sangat gembira, keduanya memutuskan untuk segera pulang ke Galuh. Namun di perjalanan tersangkut oleh akar pohon duku hingga keduanya terjatuh. Anehnya, setelah peristiwa itu, keduanya menjadi tidak tahu arah. Hutan belantara dirasakan menjadi buntu, gelap gulita, dan sukar menentukan arah kemana melanjutkan perjalanan pulang. Kedua suami istri itu lalu memutuskan untuk tidak pulang ke Galuh, dan Pangeran Legawa melakukan pertapaan untuk memulihkan kondisi. Raja Galuh murka kepada putri dan menantunya, Putri Dewi Arumsari dan Pangeran Legawa, karena keduanya tidak kunjung pulang melebihi batas waktu yang diberikan untuk berbulan madu. Untuk itu, dikerahkanlah sepasukan prajurit dan diperintahkannya Ki Ageng Sela, ayah Pangeran Legawa, untuk mencari putri dan menantunya hingga ketemu. Pasukan Ki Ageng Sela, pengawal kerajaan Galuh, mencari putra dan putri kerajaan ke Linggarjati Kuningan. Sesampai di sana, mereka mendapat berita bahwa Pangeran Legawa menuju ke arah timur laut mengejar Dewi Arumsari yang dilarikan penculiknya. Ki Ageng Sela serta-merta melanjutkan pencarian ke arah pengejaran yang dilakukan Pangeran Legawa, hingga sampailah mereka di Keraton Pajajaran Japura. Di Japura, mereka dihormati selaku tamu kenegaraan
Ki Gede Japura turut prihatin, kemudian memberikan bala bantuan sepasukan prajuritnya untuk ikut serta mencari Dewi Arumsari beserta Pangeran Legawa. Berangkatlah kedua rombongan pasukan itu ke arah barat, menyusuri sungai Banjir Kanal, sekarang disebut Cikanci. Pasanggerahan Pangeran Legawa dan Dewi Arumsari terletak di dekat sungai Banjir Kanal. Ketika Arumsari sedang menggendong Bumbung setelah mengambil air dari sungai, secara kebetulan pasukan pengawal yang sedang beristirahat merapas lelah melihatnya. Tanpa membuang waktu, prajurit itu segera menghubungi pimpinannya. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Sela beserta pasukannya menemukan pasanggerahan Pangeran Legawa. Alangkah gembiranya mereka dipertemukan kembali setelah sekian lama berpisah. Sang pangeran menyampaikan permohonan maaf, kemudian menjelaskan kejadian yang menimpa diri beserta istrinya hingga berada di hutan Karenda Wahana. Ia pun menyampaikan niatnya untuk tidak pulang ke Keraton Galuh. Menyikapi niat putra dan menantunya itu, Ki Ageng Sela segera mengutus sebagian pasukannya menghadap Sang Prabu Galuh, menyampaikan keinginan sang putri Dewi Arumsari beserta suami Pangeran Legawa untuk tidak kembali ke Keraton Galuh. Sang Prabu Galuh semula murka dan duka lara hatinya, namun setelah dijelaskan duduk persoalannya, pasukan segera diperintahkan kembali untuk membawa bekal secukupnya. Sang Prabu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ki Gede Japura atas segala bantuan serta meminta keikhlasan Ki Gede Japura menerima putri dan menantunya serta sebagian pengiringnya untuk mendiami daerah kekuasaannya. Ki Gede Japura menyambut baik kehendak Sang Prabu Galuh. Pangeran Legawa beserta istri dan pengiringnya ditetapkan menguasai hutan Karenda Wahana tanpa harus membayar upeti. Selanjutnya, di lokasi tempat Sang Pangeran Legawa beserta istri menemui jalan buntu setelah bertempur melawan Buta Ijo, dibukalah perkampungan yang dibangun oleh pasukan Japura dan pengiring Galuh. Oleh karena itu, perkampungan itu kemudian dikenal dengan nama Buntet, yang berasal dari kata buntu, buntek, dan buncret dalam bahasa Jawa. Demikianlah cerita di balik nama Desa Buntet versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.